صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وإخوانه. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan syarah atau penjelasan dari kitab Lum'atul I'tiqad karya dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan kita masih di bagian pengantar dari pensyarah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu tentang kaidah-kaidah penting berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan kita sudah membahas kaidah yang pertama, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita terhadap nas-nas Alkitab dan As-Sunnah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu kita wajib menetapkan maknanya sesuai zahirnya. Kemudian di kaidah yang kedua, kita membahas kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah, yang mana ada 4 cabang di dalam kaidah ini. Cabang yang pertama adalah bahwa nama-nama Allah itu semuanya husna. Di dalamnya terdapat sifat yang sempurna. Dan cabang yang kedua bahwa nama Allah itu tidak terbatas pada jumlah tertentu. Dan cabang yang ketiga bahwa nama-nama Allah itu tidak ditetapkan dengan akal, akan tetapi hanya ditetapkan dengan syara' atau dengan wahyu. Dan cabang yang keempat adalah bahwa seluruh nama-nama Allah itu menunjukkan zat Allah itu sendiri dan mengandung sifat, dan juga memiliki dampak apabila nama-nama tersebut mengandung sifat yang muta'addi. Kemudian kita masuk ke kaidah yang ketiga berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dan kita sebelumnya sudah membahas cabang yang pertama dari sifat ini, yaitu bahwa sifat Allah itu semuanya ali, yaitu sifat yang sempurna, terpuji dan tidak ada kekurangan di dalamnya dari arah manapun. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas cabang yang kedua dan ketiga dari kaidah yang ketiga. Cabang yang kedua, al-far'u tsani, sifatullahi tanqasimu ila qismaini, thubutiyah wa salbiyah. Bahwa sifat-sifat Allah itu dibagi ke dua kelompok, kedua jenis, yaitu thubutiyah dan salbiyah. Apa itu sifat thubutiyah dan apa pula itu sifat salbiyah? Syekh Al-Utsaimin mengatakan fathubutiyah ma athbataha Allahu li nafsihi, ya, ma athbata Allahu li nafsihi, yaitu sifat-sifat yang Allah telah menetapkannya, ya, untuk dirinya sendiri, kal hayah wal ilm wal qudrah, seperti sifat hidup, sifat ilmu dan sifat qudrah atau berkuasa. Wa yajibu itsbatuha lillahi 'alal wajhil 'alaqi bih, dan wajib untuk menetapkan sifat-sifat tersebut kepada Allah dengan cara yang paling pantas. Jadi sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, kita pun wajib menetapkannya untuk Allah. Kalau kita tidak tetapkan, berarti kita mengingkari firman Allah. Allah menetapkan, kita tidak menetapkan. Di situ, ya, berarti pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah. Li'anna Allah athbataha li nafsihi, karena sesungguhnya Allah itu telah menetapkan sifat-sifat itu untuk dirinya sendiri.
wa huwa a'lamu bi sifatih, dan bahwa Allah itulah yang paling tahu dengan sifat-sifatnya sendiri. Bukan manusia yang tahu sifat Allah, tapi Allah itu sendiri. Kalau Allah kabarkan demikian, Allah tetapkan demikian, imani demikian, tetapkan demikian. Itulah sifat thubutiyah yang Allah menetapkan sifat tadi. Kemudian sifat salbiyah. Syekh Al-Utsaimin mengatakan wasalbiyah, dan sifat salbiyah hiyallati nafaha Allahu an nafsih, yaitu sifat-sifat yang Allah menafikannya dari dirinya. Jadi Allah justru meniadakan sifat itu dari dirinya. Kazulmi, seperti sifat zalim. Seperti sifat zalim. Fayajibu nafyuha anillahi, maka wajib pula menafikan sifat-sifat itu dari Allah. Li'anna Allaha nafaha an nafsi, karena Allah itu pun menafikan sifat-sifat itu dari dirinya. Lakin, akan tetapi, yajibu i'tiqadu thubuti dhiddiha lillahi alal wajhil akmal. Akan tetapi wajib untuk menetapkan lawan dari sifat itu bagi Allah dengan cara yang paling sempurna. Li'anna nafyu la yakunu kamalan hatta yatadammanu thubutan. Karena sesungguhnya menafikan itu tidaklah sempurna sampai kita menetapkan lawannya. Menetapkan sesuatu itu tidak akan sempurna sampai kita menafikan sesuatu tidak akan sempurna sampai kita menetapkan lawan dari sifat tersebut. Mithalu dzalik, contohnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala yazlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak menzalimi siapapun, seorang pun. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-39. Ini sifat zalim di sini yang dinafikan oleh Allah. Jadi sifat salbiyah adalah sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Di sini Allah menafikan dari dirinya sifat zalim, dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun, kata Allah di dalam surah Al-Kahf. Fayajibu nafyu zulmi anillahi ma'tiqadi thubutil adli lillahi alal wajhil akmal. Maka wajib hukumnya menafikan kezaliman dari Allah bersamaan dengan menetapkan sifat adil, lawan dari zalim. Jadi bagaimana caranya? Allah itu tidak zalim, tapi Allah itu maha adil. Itu maksudnya. Kita tidak akan sempurna menafikan sifat zalim sampai kita menetapkan sifat adil untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang paling pantas bagi Allah. Itulah cabang yang kedua di dalam kaidah yang kedua. Sedangkan al-far'u tsalits, cabang yang ketiga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan as-sifatu tsubutiyyah tanqasimu ila qismaini, dzatiyyah wa fi'liyah. Sifat tsubutiyyah, sifat yang Allah tetapkan yang sudah kita sebutkan tadi, terbagi menjadi dua macam, dzatiyah dan fi'liyah. Sifat dzatiyah dan fi'liyah, sifat yang melekat pada zat Allah dan sifat yang berupa perbuatan Allah. Fi'liyah itu artinya perbuatan, dzatiyah itu artinya melekat pada zat Allah. Apa kata Syekh di sini penjelasannya? Fadzatiyah, maka sifat dzatiyah hiya allati lam yazal wa la yazalu mutasaffan, muttasifan biha, hiya allati lam yazal wa la yazalu
muttasifan biha kas-sam'i wal basar. Dia adalah sifat yang senantiasa Allah bersifat dengannya, seperti sifat mendengar dan sifat melihat. Ya, sifat mendengar dan sifat melihat. Allah senantiasa bersifat dengan itu karena sifat itu melekat pada zat Allah. Allah tidak pernah tuli, Allah tidak pernah buta. Jadi senantiasa Allah itu bisa melihat dan mendengar. Sedangkan lawannya sifat fi'liyah, namanya saja perbuatan, tentu kadang-kadang Allah melakukannya, kadang-kadang tidak. Disebut dengan sifat fi'liyah. Hiyallati tata'allaku bimasyiatih. Adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan ya masyiatih, dengan kehendaknya, keinginan Allah. In syaa fa'alaha. Jika dia ingin, dia melakukannya. Wa in syaa lam yaf'alha. Dan jika dia ingin pun dia tidak melakukannya. Kalistiwa'i 'alal 'arsy, seperti sifat istiwa di atas 'arsy. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah menginginkannya, dia beristiwa di atas 'arsy. Kalau tidak, dia turun ke langit dunia, sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Wal maji, dan sifat datang, yaitu datang pada hari kiamat, ya, di ketika manusia menunggu ya pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Farubbama takunu sifatu dzatiyyah fi'liyah. Dan kadang-kadang ada yang sifatnya, ada sifat Allah itu yang dzatiyah sekaligus fi'liyah. Ya. Bi'tibaraini, dengan dua sudut pandang, ya. Kal kalam, seperti sifat kalam, yaitu sifat berkata-kata, sifat berbicara. Allah itu punya sifat kalam, yaitu berbicara. Fa innahu bi'tibari asli sifati sifatun dzatiyah. Maka sifat kalam ini, ya, dari sudut pandang aslinya dia adalah sifat yang dzatiyah, sifat yang melekat pada Allah, pada zat Allah itu sendiri. Lianna Allah lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Karena sesungguhnya Allah itu senantiasa bisa berbicara. Allah tidak pernah bisu, sehingga tidak mampu berbicara. Ya, karena itu zat yang melekat pada, sifat yang melekat pada zat Allah. Ya. Itu sifat kalam. Wa bi'tibari ahadil kalam, sedangkan dari sudut pandang dari masing-masing unit kalam Allah itu, ya, sifatun fi'liyah, dia adalah sifat yang fi'liyah, yaitu yang berupa perbuatan. Li'annal kalama muta'allaqun bimasyiatih, karena sifat kalam itu, sifat berbicaranya Allah itu terkait dengan kehendak Allah. Ya, yatakallamu bima syaa mata syaa. Yaitu Allah itu dia berbicara, ya, dengan kehendaknya kapan dia menghendaki. Kalau dia tidak menghendaki berbicara, ya dia tidak berbicara. Jadi ini seolah sifat ini memiliki dua sisi kalau dalam, ya, klasifikasi sifat Allah yang dua ini, yaitu dzatiyah dan fi'liyah. Sifat kalam adalah sifat yang dzatiyah sekaligus fi'liyah. Jadi Bapak Ibu, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang dapat kita simpulkan adalah yang pertama, bahwa sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi sifat subutiyah dan salbiyah. Subutiyah adalah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Kemudian sifat salbiyah, sifat yang Allah nafikan dari dirinya sendiri. Apa kewajiban kita? Kita nafikan sifat itu dari Allah dan sempurnakan dengan menetapkan sifat lawannya. Ya, maaf saya ulangi, dengan lawan dari sifat itu kita tetapkan untuk Allah. Ya, kalau kita menafikan sifat
zalim dari Allah, maka kita menafikan sifat zalim, maka kita harus menetapkan sifat adil untuk Allah. Dan sifat thubutiyah yang Allah tetapkan untuk dirinya tadi terbagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa Allah bersifat dengan itu, ya, sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah melakukannya, dan jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melakukannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.